impressionnya sebenarnya aku udah denger banyak cerita tentang film ini ya, karena kan udah sempat di beberapa festival dan filmnya aku denger bagus banget. First impression setelah nonton itu gimana ya? Sebenarnya awalnya speechless karena filmnya se-impactful itu, sebagus itu, dan pengambilan gambarnya luar biasa. Actingnya juga, aku udah kayak wow, ini udah world class sih sebenarnya. Dan aku rasa memang pantas sih kalau misalnya film ini dapat rekognisi dari nggak cuma orang-orang Indonesia tapi dari seluruh dunia lah yang udah pernah nonton. So ya. First impressionnya selesai nonton langsung dark banget, kayak langsung wah iya. Tapi ini sih ada sisi emosionalnya yang keluar karena endingnya, biasanya kita nonton ending kayak wah lega gitu, tapi ini benar-benar kayak wah gila ya, satu kata emang power tuh gila banget sih. Iya, menyeramkan. Bener. Keren banget, terus kayak gue pengen nangis tapi gak bisa nangis karena keren banget. Keren banget, terus wajah baru perfilman, anjay. Cukup menegangkan sih, dark, dan ada sisi politik yang menyeramkan gitu. Mata gue nggak bisa lepas sih, jadi kayak full ngeliatin aja gitu, terus sambil bengong, nggak tahu, bingung, tapi keren. Filmnya kuat banget sih, kayak dari awal sampai akhir tuh ngasih konklusi yang jelas gitu. Bagus secara sinema juga, bagus sinematografi. First impression gue ketika nonton film ini tuh gue banyak nangis sih, jujur aja, soalnya nggak tahu ya kenapa ya, terasa personal banget sih. Kayak semua hal yang ada di film ini tuh bener-bener natural banget dan gue suka banget. Dan yang gue suka dari film ini tuh banyak simbolismenya gitu loh. Jadi ada beberapa adegan-adegan yang mungkin nggak ada dialognya atau cuma sebentar, tapi tuh bener-bener sangat ngerepresentasiin filmnya itu sendiri gitu. Dan unsur ketegangannya pun kaget. Unsur ketegangan yang ada di sini pun menurut gue cukup disturbing ya kalau menurut gue pribadi ya, karena ada rasa nggak nyaman yang nggak bisa dikeluarkan tapi ini nyata gitu maksudnya, dan kita bakal ngalamin ini dan kita bakal ngalamin ini di keseharian kita juga gitu. Mungkin satu, pertama momentumnya pas banget karena kita mau menuju pemilu 2024. Jadi kayak nonton film ini itu bisa sebenarnya ngegambarin ranah politik kita masih sangat-sangat apa ya istilahnya ya, penuh dengan permainan kuasa, penuh dengan apa ya, manipulasi dari yang pihak-pihak sebenarnya nggak tahu kompeten apa nggak sebenarnya untuk memimpin daerah gitu ya, atau masyarakat gitu sebenarnya. Selain itu juga kalau secara personal aku ngelihatnya ya power abuse dan saya macam masih digunakan, dan kekuasaan militer itu ternyata masih sangat-sangat kuat, apalagi di daerah-daerah kayak di lokasi syuting tadi itu sangat-sangat ngegambarin sih bahwa apa ya, orang-orang masih sangat takut dengan yang namanya kekuasaan militer, dan nggak cuma militer sih, sebenarnya orang yang berkuasa lah istilahnya seperti itu. Yang ketiga, aku ngelihat juga sebenarnya yang mungkin gak diobrolin adalah I don't know if it's pedophilia in a way, tapi lebih ke bagaimana orang yang berkuasa juga menguasai nggak cuman kekuatan dari seseorang itu dari pemeran utamanya gitu misalnya, tapi tubuhnya juga langsung dimiliki dan hidupnya secara penuh langsung dimiliki seperti itu. Yes, exactly, body and mind. Pas dia di akhir minta bikinin kopi sih, itu menurut gue kayak wah berubah nih. Kepribadiannya berubah nih. Kita sangat banyak yang menginginkan power ya di dunia ini, tapi di sini dikasih lihat bahwa kadang power membawa dampak yang buruk buat pemuda seperti kita, dan kayak Rakib seumuran kita sih, jadi memberi pelajaran juga kalau milih-milih untuk ikut pemimpin tuh harus yang baik, bukan yang tidak seperti siapa bosnya Rakib, Purnawinata gitu sih kalau. Ini menegangkannya sih dapat banget sih di film ini, bener-bener kayak pas nonton tuh kayak aduh ini kelanjutannya bakal kayak gimana lagi gitu, bener-bener nggak ketebak gitu.
hal-hal yang dekat dengan kita ya gitu. Betul bahwa ini adalah terinspirasi dari ketakutan-ketakutan kecil yang dimiliki oleh sutradaranya Makbul Mubarak gitu. Tapi sebenarnya apa ya, ketakutan-ketakutan yang kecil-kecil ini yang kemudian mengakar menubuh ke kita ini sebenarnya juga bukan cuma dia yang mengalami. Aku yakin sebenarnya film ini juga relate dengan penonton gitu. Jadi kan banyak yang nonton tuh, yang udah nonton mereka bilang menegangkan, serem tanpa setan gitu. Ya, aku rasa itu juga mungkin karena itu relate dengan semua orang sebenarnya, kisah-kisah yang sebenarnya ada di seputaran kita, makanya juga sampai gitu ya. Jawaban singkatnya kenapa nggak harus kayaknya nonton film ini, karena satu, filmnya mengangkat topik dan tema yang nggak akan bisa didapat di film-film yang lain yang ada di Indonesia saat ini ya. Di samping itu juga kayaknya film ini tuh sangat relevan untuk kita-kita nih yang sebenarnya kalau aku tadi bilang ingin menyampaikan suara kita di pemilu 2024, kayaknya film ini tuh wajib sebagai referensi kita nanti mau pilih pemimpin yang seperti apa. Nah ini penting, semua orang harus nonton film ini secepatnya di bioskop begitu tayang. Karena menurut aku jarang banget ya aku menemukan film yang bisa bikin aku ngerasa kayak wah kebawa banget secara emosional gitu. Dan ini adalah film karya anak bangsa, jadi harus ditonton, wajib. Dan kalian wajib banget nonton di bioskop. Tadi karena satu, karena scoringnya. Terus yang kedua, visualnya itu banyak banget shot-shot yang pemilihannya itu nggak cuma bagus tapi juga memiliki makna yang sangat banyak. Terus actingnya juga keren banget, secara cerita, vibe semuanya deh bener-bener ini jadi kayaknya bakal jadi top 5 film terbaik gue di tahun ini sih. Oke, thank you. Jangan lupa nonton di bioskop ya. Film autobiografi ini akan tayang di bioskop mulai 19 Januari 2023. Harus nonton di bioskop karena akan mengalami pengalaman sinematik yang berbeda. Suaranya pasti akan menegangkan gitu, gambarnya juga muji film sendiri nih juga pasti akan mengalami nonton visual yang juga berbeda gitu. Ini film suspense thriller. Biasanya kita jarang nonton film Indonesia yang suspense thriller, dan ini kalau mau nonton seperti apa film thriller Indonesia, nonton film autobiografi di bioskop. Kalau rating out of 5, I'm going to give it 5. Karena overall dari sinematografi, dari acting, dari cerita, dari penggarapan, semuanya top notch. So yes. 1-5 kira-kira berapa? Kayaknya harusnya 6 dari 5 dia langsung. Karena ngelewatin ekspektasi banget. Ratingnya dari 5 gue kasih 4,5. 0,5-nya lagi karena gue nangis. Jadi kayak nggak suka aja. Terima kasih dari Stepping Up Community udah ngasih kesempatan buat gue nonton di sini, nonton film yang benar-benar worth it dan sesuai ekspektasi banget deh. Pokoknya tak. Terima kasih.